Assalamualaikum, hai teman-teman YouTube, apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat dan urusannya dimudahkan ya, amin. Sampai hari ini aku masih belum mulai jualan. Rencananya sih ingin bikin risoles, tapi ada aja halangannya. Tapi kalau dipikir-pikir, halangan itu datangnya dari pikiranku sendiri sih bun ya. Karena aku kan basically bukan pedagang ya. Aku nih ibu rumah tangga biasa yang selalu di rumah. Aku dibilang introvert ya introvert, tapi kalau ketemu orang juga rame. Jadi ketika mau mulai jualan lagi tuh kayak aku nih belum dikenal orang nih, kontak WA aku cuman segini nih, ada nggak ya yang mau beli? Terus kalau aku dasarin di luar juga dasarinnya di mana? Nanti ada yang mampir apa enggak? Apalagi rumahku ini terpencil ya, maksudnya tuh kita rumahnya ada di tengah kecamatan, tapi sangat jauh dari akses lewatnya orang biasanya. Karena kita nih gangnya nih masuk sendiri ya, beda sama gang-gang yang lainnya gitu. Jadi kalau dipakai jualan tuh sangat-sangat kurang ideal. Tapi ya lagi-lagi balik ke diriku sendiri sih ya yang kurang yakin gitu. Padahal mah kalau rezeki sudah diatur ya. Kalau orang beli tuh yang menggerakkan hatinya juga Allah, bukan karena kita masakannya enak atau harganya murah. Tapi qadarullah ya, di bulan ini, pertengahan bulan ini, kemarin tuh ada pasar malam yang baru dibuka. Jadi letaknya itu ada di dekat rumahku, nggak sampai setengah kilometer. Di rumahku itu ada lapangan, maksudnya di kampungku sini ya ada lapangan, dan itu jaraknya dekat sekali dari rumahku. Dan ini lumayan rame sih depan rumah ya, yang biasanya sepi banget tapi sekarang insya Allah rame. Ini aku pengen banget mulai jualan lagi seperti risol atau martabak atau lumpia ya, karena itu yang aku bisa. Tapi untuk tempatnya ini yang bikin pusing, karena di lapangan itu kan sudah diborong atau gimana ya istilahnya ya sama yang punya pasar malamnya itu. Jadi kalau kita orang luar mau masuk situ harus sewa tenan, sedangkan tenannya di situ udah penuh banget. Dan kemarin aku sempat nanya itu sama yang jualan es krim di dalam lokasi pasar malamnya, karena dia itu karyawan ya, karyawan jagain es krim, bukan pemilik tenan. Jadi dia jawabnya juga kurang jelas. Jawabnya tuh kayak nggak tahu mbak, ini tuh sekitar berapa juta gitu. Nah dia nggak bisa kasih harga pastinya. Jadi aku denger juta gitu, wah kok lumayan ya. Jadi mikir-mikir lagi, apalagi sekarang suamiku masih libur. Nah kalau untuk jualan sebenarnya bisa sih di pinggir jalan gitu ya. Hanya saja yang aku pikirkan itu akses jalannya cuman ada dua. Nah jalan yang satu ini yang mau aku tempatin ini biasanya ada mobil lalu lalang dan itu jalannya sempit. Dan yang kedua itu faktornya adalah dia itu tersingkur, apa ya, dipunggungin gitulah dari pasar malamnya. Jadi takutnya nanti ya lagi-lagi overthinking ya, laku nggak ya gitu. Karena kita ini kan niatnya jualan makanan matang ya, sebenarnya sih bisa di frozen, cuman masalahnya aku tuh masih belum punya kulkas di rumah. Ya Allah, ada ya orang 2025 nggak punya kulkas. Jadi kalau dulu bulan puasa lalu aku kan jualan martabak, kalau nggak habis biasanya aku simpan di rumah ibuku, yang mana jaraknya kalau motoran itu sekitar 10 menit. Ya aman lah ya, kalau sore-sore gitu masih bisa ke rumah ibu. Kalau jualan sekarang, jualannya sampai malam, bisa sampai jam 11. Takutnya nanti gedor-gedor rumahnya ibu buat simpan makanan untuk di frozen kan ya nggak enak juga. Jadi itu salah satu faktor utama sih yang bikin aku maju mundur untuk jualan ya. Tapi kalau teman-teman punya ide, boleh banget nih, aku mau tampung idenya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Enaknya ini aku jualan apaan gitu, yang sekiranya makanannya itu nggak cepet basi, atau mungkin bukan makanan, atau mungkin ada ide lain, boleh banget ya di share sama aku. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, ini aku masak heboh banget karena di rumahku lagi kedatangan keponakanku sama anaknya. Ini di rumah tuh si anakku yang Safia yang kecil itu dia ada temen main, jadi rame banget di rumah, masya Allah. Aku tuh dibilang introvert ya, tapi kalau menjamu tamu gini tuh senang banget aku. Kedatangan tamu tuh rasanya rumah rame, happy banget gitu. Teman-teman ada yang gitu gak sih? Kita tuh malas keluar, tapi kalau kedatangan
kedatangan tamu, waduh welcome sekali. Ya meskipun suguhannya biasa aja ya, ini tuh aku masaknya sederhana banget. Lagi pengen sayur menir. Sayur menir itu kuahnya jagung yang di blender gitu loh teman-teman. Jagung di blender sama bawang merah, bawang putih, dan kencur. Jadi kuahnya nanti itu kental, medok rasa kencurnya. Untuk sayurnya biasanya pakai bayam dan labu, tapi ada juga yang pakai waluh atau labu kuning itu, atau versi mahalnya tuh biasanya pakai manisa atau labu siam. Dan kalau udah masak sayur menir paling cocok lauknya itu ikan asin gini, ikan pindang sama ikan gereh. Kalau di sini nyebutnya yang ikan asin kering itu gereh gitu ya. Ini tuh rasanya asin banget, bisa dicuci dulu. Meskipun aku di Jawa Timur dan ada sayur menir di Bojonegoro sini, tapi ternyata nggak semua Jawa Timur tuh punya sayur menir. Kalau teman-teman gimana nih? Ada nggak sih di daerah kalian yang namanya sayur menir atau jangan menir ini? Oke, segitu aja videoku ngabsen di YouTube hari ini. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.